Assalamualaikum semuanya. Baiklah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi pelajaran IPA yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Tri Francisca. Hari ini kita memasuki bab 2 ya, anak-anak. Nah, materinya yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian, ada yang tahu pengertian dari klasifikasi makhluk hidup? Nah, klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit yang lebih kecil. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri benda sekitar. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda lain. Benda-benda di sekitar kita dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada bentuk benda berbeda-beda, ukuran benda berbeda-beda. Contohnya, bentuk benda yaitu ada yang bulat, yang panjang, dan ukuran benda berbeda-beda. Yang kedua yaitu ada warna benda berbeda-beda. Contohnya warna pink, warna hijau, warna kuning, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada keadaan permukaan benda berbeda-beda. Dan yang keempat, bahan penyusun benda berbeda-beda. Kalian bisa lihat di LKS halaman 16 ya. Selanjutnya yang B, cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Selanjutnya, ada ciri-ciri makhluk hidup. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu ada bernafas. Maksudnya, semua makhluk hidup melakukan respirasi atau bernapas. Respirasi adalah proses pemecahan makanan dan pelepasan energi. Respirasi juga bisa diartikan sebagai proses pengambilan udara yang banyak mengandung oksigen dan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, manusia bernafas melalui paru-paru. Begitu juga dengan burung, dia bernafas melalui paru-paru. Kecuali pada ikan sistem pernapasannya melalui insang. Nah, setiap makhluk hidup yang berada di darat, mereka bernafas melalui paru-paru. Yang kedua yaitu bergerak. Gerak adalah perubahan kedudukan dari posisi semula. Manusia dan hewan dapat bergerak secara aktif karena mempunyai alat gerak dan mudah diamati. Misalnya pada burung dengan sayap, manusia, kambing, dan kucing bergerak dengan kaki. Bagaimana dengan tumbuhan? Dapatkah tumbuhan bergerak? Tumbuhan juga melakukan gerak seperti manusia dan hewan. Akan tetapi, gerak pada tumbuhan umumnya sulit diamati. Karena gerak pada tumbuhan berbeda dengan gerak pada manusia dan hewan. Tumbuhan tidak dapat bergerak secara aktif. Gerak pada tumbuhan dapat kita amati pada pertumbuhan tunas ke arah sinar matahari. Gerak tumbuh ujung akar menembus tanah dan gerak mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Nanti ada gambar slide sesudah ini ya, bisa kalian lihat. Yang ketiga yaitu memerlukan makan dan minum. Makhluk hidup juga memerlukan makanan sebagai sumber energi. Proses makanan adalah bagian dari ciri-ciri makhluk hidup. Coba anak-anak bayangkan jika kalian tidak makan, apa yang akan terjadi? Tentunya pertumbuhan tubuh kita akan terganggu. Makanan sangat diperlukan untuk memasuki nutrisi bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh makhluk hidup. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga membutuhkan makanan seperti manusia dan hewan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari atau sering disebut dengan fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri, maka tumbuhan juga dikenal sebagai makhluk hidup autotrof. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanan sendiri di dalam tubuhnya. Untuk mendapatkan makanannya, manusia dan hewan mengambil makanan yang bersumber dari lingkungan sekitar, baik tumbuhan maupun hewan. Yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran yang meliputi tinggi, berat, dan besar atau volume. Pada proses pertumbuhan terjadi peningkatan ukuran fisik diakibatkan oleh perbanyaknya sel, penambahan substansi sel, dan meningkatnya jumlah zat intraseluler atau ruang antar sel, serta perubahan bentuk yang terjadi bersama proses tersebut. Nah, contoh pertumbuhan pada manusia yaitu
Masih ingatkah dengan tinggi badanmu 3 tahun yang lalu? Samakah dengan tinggi badanmu sekarang? Tentu lebih tinggi sekarang, bukan? Hal ini menunjukkan bahwa tubuh kalian mengalami pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan ini tidak hanya dialami oleh manusia saja, tetapi hewan dan tumbuhan juga mengalami proses pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan makhluk hidup dari muda menjadi dewasa. Pada tahap perkembangan terjadi proses pembentukan struktur tubuh yang memiliki fungsi khusus. Contoh perkembangan dari hewan yaitu terdapat pada katak. Yang pertama dia telur, terus proses selanjutnya yaitu dia menjadi berudu atau kecebong, dan menjadi katak muda, terus menjadi katak dewasa. Nah, itulah yang disebut dengan perkembangan. Kalian bisa lihat di LKS halaman 18. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Nah, berkembang biak atau reproduksi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada vegetatif. Perkembangan secara vegetatif adalah proses terbentuknya individu baru tanpa melalui perkawinan. Nah, vegetatif juga terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif secara alami, dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Maksudnya yang pertama perkembangbiakan vegetatif secara alami, contohnya yaitu perkembangbiakan vegetatif alami adalah pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif secara buatan, contohnya mencangkok tanaman atau menyambung atau setek, menempel dan merunduk. Yang B, generatif, pembentukan individu baru yang diawali dengan terjadinya peleburan sel-sel kelamin disebut perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif melibatkan individu jantan, penghasil sel kelamin jantan, dan individu betina, penghasil sel kelamin betina. Contohnya yaitu beranak, bertelur, sedangkan pada tumbuhan berbiji melalui biji. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Nah, ibu mau tanya sama kalian, apa yang kalian rasakan jika tanganmu dicubit? Kalian dapat merasakan nyeri atau sakit, bukan? Nah, hal tersebut dapat membuktikan bahwa kulit kita peka terhadap rangsangan. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggap rangsangan, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Nah, contohnya yaitu pada tanaman putri malu, tanaman tersebut peka terhadap rangsangan. Jika kalian sentuh, pasti tanaman tersebut akan menciutkan. Nah, itulah yang disebut peka terhadap rangsangan. Selain itu, tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsangan yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsangan tersebut dapat berasal dari sentuhan, contohnya yang sudah ibu contohkan tadi dari tanaman putri malu, dia peka terhadap sentuhan. Yang kedua yaitu ada cahaya matahari, air zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan supaya dapat bertahan hidup. Ini gambar dari paru-paru pada manusia untuk alat bernapas, pernapasan pada burung, dan pernapasan pada ikan melalui insang. Kemudian pernapasan pada tumbuhan, kalian bisa lihat tumbuhan melakukan respirasi atau bernapas melalui lubang-lubang kecil pada permukaan daun yang disebut mulut daun atau stomata. Nah, kalian bisa lihat stomatanya yang ada di panah. Nah, di stomata lah tumbuhan melakukan respirasi atau pernafasan. Selanjutnya, tumbuhan bergerak mengikuti arah sinar matahari. Kalian lihat pada cahaya, tumbuhan tersebut mengikuti arah geraknya matahari. Selanjutnya yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Kalian bisa lihat pada gambar. Kelima yaitu ada contoh gambar berkembang biak reproduksi. Yang pertama, yang A, berkembang biak vegetatif secara alami, contohnya yaitu pada tunas pisang. Yang kedua yaitu ada vegetatif secara buatan. Kalian bisa lihat pada contoh gambar tersebut, perkembang biak vegetatif buatan, mencangkok, menyambung,
sete, menempel, dan merunduk. Nah, yang B, berkembang biak secara generatif. Contohnya tadi ialah beranak, bertelur, sedangkan pada tumbuhan tadi ialah berbiji melalui biji. Yang selanjutnya, peka terhadap rangsangan. Ini contoh dari tanaman putri malu yang peka terhadap rangsangan. Yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Selanjutnya yang C, pengklasifikasian makhluk hidup. Yang pertama yaitu ada tujuan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah persamaan yang dimiliki anggota di dalam tingkatan klasifikasi, makin banyak, dan makin ke atas memiliki perbedaan makin sedikit. Bisa kalian lihat gambar tingkatan takson, yaitu ada kingdom atau kerajaan, ada divisi atau filum, ada kelas, ada ordo atau bangsa, ada family atau suku, ada genus atau marga, dan spesies atau jenis spesies. Makin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggota di dalam tingkatan klasifikasi tersebut makin banyak, dan makin ke atas memiliki perbedaan makin sedikit. Selanjutnya yang kedua yaitu ada klasifikasi tumbuhan. Yang kedua, klasifikasi tumbuhan. Bagaimana mengklasifikasi pada tumbuhan? Nah, kalian bisa lihat halaman 19, yaitu contohnya yang A, organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga? Yang B, habitus atau perawakan tumbuhan waktu hidup, apakah tegak, menjalar, atau merambat? Yang C, bentuk dan ukuran daun. Yang D, cara berkembang biak, seksual generatif atau aseksual vegetatif. Tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Dan yang ketiga, klasifikasi hewan. Bagaimana mengklasifikasi pada hewan? Kalian bisa lihat juga pada halaman 19. Yang pertama yaitu saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum punya saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Yang B, kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh, misalkan exoskeleton, atau di dalam tubuh, endoskeleton? Yang C, anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki? Nah, yang keempat yaitu ada kunci determinasi. Kalian bisa lihat di halaman 20. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotomi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada kunci harus dikotomi. Maksudnya dikotomi ini harus satu jenis. Misalnya hewan sesama hewan, tumbuhan sesama tumbuhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kunci harus dikotomi. Maksud dikotomi di sini satu jenis dalam sekelompok makhluk hidup, misalnya hewan sesama hewan, tumbuhan sesama tumbuhan. Yang kedua yaitu kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet. Maksudnya satu kuplet ini artinya baris, berarti satu baris harus identik. Contohnya tumbuhan berumah 1, tumbuhan berumah 2. Yang ketiga yaitu pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian bisa diterima dan yang lain ditolak. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil. Selanjutnya, gunakan sifat-sifat yang biasa diamati. Selanjutnya, pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Setiap kuplet diberi nomor. Dan yang terakhir, buat kalimat pertanyaan yang pendek. Nah, kalian bisa lihat di halaman 20. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita di minggu ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk tugas kalian bisa lihat di WA, nanti Ibu kasih tugas.
Dan apabila anak-anak ada yang belum dipahami, boleh tanya langsung sama ibu. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Ibu minta maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. See you.